Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2533 Saudari Ming yang lain, berbicara tentang Suster Ming kembali menempelkan jarinya pada pergelangan tangan Li Fugui. Saat dia menyentuh denyut nadi Li Fugui lagi, Saudari Ming juga tercengang. Dia menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan bingung, "Ini, bagaimana ini bisa terjadi?" Hua Duo menepuk dadanya, menyeka butiran keringat yang tebal di dahinya, dan mengeluh, "Saudari Ming, kamu hampir membuatku takut setengah mati tadi. Aku pikir Fugui benar-benar terluka." Faktanya, tidak ada yang tahu. Alasan mengapa denyut nadi Li Fugui berubah adalah karena dia berada di alam rahasia Qian Kun, berlatih seni mendalam 89. Suster Ming tampak bingung. Dia hanya duduk di samping Li Fugui. Jari-jarinya selalu menyentuh pergelangan tangan Li Fugui. 7 atau 8 menit penuh. Setelah memastikan denyut nadi Li Fugui telah kembali normal, dia akhirnya menghela napas lega. Pada saat ini, beberapa wakil direktur dan tetua biro ke-6 juga maju. Su Linjiang, Sun Si, Lan Liming dan yang lainnya berdiri di depan Sister Ming bersama semua orang. Setelah hening sejenak, Su Linjiang berbicara, memecah kesunyian di ruangan itu. "Direktur Ming, tahukah Anda siapa saja tamu terhormat ini?" tanya Su Linjiang. Setelah Saudari Ming berangsur-angsur tenang, dia menatap Hua Duo dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Duo, sekarang perkenalkan dirimu kepada semua orang." Hua Duo kemudian melangkah maju dan mendatangi para pemimpin dari 5 sekte utama dan mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Ini adalah Master Meng Tian, pemimpin kuil 8 dewa. Ketika identitas ini baru saja disebutkan, Su Linjiang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mata Sun Si membelalak dan bertanya dengan tidak percaya, "Tunggu, ini adalah pemimpin salah satu dari 6 sekte legendaris, kuil 8 dewa, Master Meng Xian?" Hua Duo melirik Sun Si dengan jijik, lalu berkata dengan senyum puas, "Direktur Sun, Anda tampak bodoh, ini adalah Master Meng Xian dari kuil 8 dewa, dan ini adalah Patriark Xuanming dari Gunung Xuanming. Dan yang ini adalah Patriark Sanxing dari kuil Sanxing, dan yang ini adalah Patriark Sanchun dari Gunung Fangchun, dan yang ini adalah Fumo Yuanzong dari Pavilion Fumo. Kecuali kelima pemimpin sekte ini, yang ini adalah Lu Linger, yang ini adalah Jenny, dan..." Hua Duo memperkenalkan semua orang yang hadir kepada Su Linjiang dan yang lainnya dalam satu tarikan napas. Setelah bunga diperkenalkan, para wakil direktur dan tetua biro ke-6 akhirnya merasa tenang. Setelah menerima panggilan dari seluruh negeri, Su Linjiang dan Sun Si merasa bahwa kali ini di permainan ke-6, mereka pasti telah menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Bahkan hanya menunggu Suster Ming kembali, mungkin akan sangat sulit untuk menyelesaikan situasi yang muncul kali ini. Tapi sekarang, setelah mendengar identitas orang-orang yang kembali bersama Suster Ming, mereka baru menyadari bahwa gadis berambut kuning, yang tampak tidak berarti di mata mereka, ternyata memiliki kekuatan yang jauh di luar jangkauan mereka. Berpikir seperti ini, Su Linjiang berkata kepada Suster Ming dengan kagum, "Direktur Ming, tidak heran para petinggi membiarkanmu memimpin biro ke-6. Aku tidak menyangka bahwa saat kau keluar kali ini, kau benar-benar membawa kembali 5 dari 6 guru sekte utama. Selain itu, ada orang-orang besar ini. Haha, salah satu dari mereka adalah tokoh terkenal di dunia seni bela diri kuno. Dengan begitu banyak orang yang datang untuk membantu kita,
tampaknya krisis kali ini dapat dengan mudah diselesaikan. Setelah mendengar ini, Saudari Ming tampak sedikit malu dan berkata, "Direktur Su, Anda mungkin salah paham, saya tidak mengundang orang-orang ini kembali." Su Linjiang sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat, "Direktur Ming, mereka tidak diundang kembali oleh Anda. Apakah ada orang lain yang lebih berhak bicara daripada Anda di dunia seni bela diri kuno?" Setelah menanyakan hal ini, Su Linjiang melihat Suster Ming melirik Li Fugui yang sedang tidur di kursi. Lihat saja, Su Linjiang tiba-tiba mengerti. Ya, melihat seluruh dunia seni bela diri kuno, siapa yang lebih kuat dari Li Fugui sekarang? Saudari Ming tidak mencari pujian di depan bawahannya. Dia berkata terus terang, "Sebenarnya, semua pemimpin sekte ini datang ke pertandingan ke-6 bersamaku karena wajah Fugui." Setelah mengatakan ini, Suster Ming mengganti pokok bahasan. Dia berkata kepada Su Linjiang, "Direktur Su, berikan perintah sekarang untuk menyiapkan makanan dan membawanya langsung ke Istana Feilong. Saya akan meminta Direktur Sun dan Direktur Lan memberitahu semua orang tentang masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Juga, semua orang harus mengecilkan suara mereka." Su Linjiang mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah, Direktur Ming, saya akan pergi sekarang." Saudari Ming melirik Hua Duo di sampingnya, dan kemudian memerintahkannya, "Duo, kamu tinggal di sini dan urus Fugui. Juga, biarkan Direktur Sun dan Direktur Lan memberitahu para pemimpin di berbagai tempat tentang situasi ini terlebih dahulu." Ketika Hua Duo mendengar ini, dia bertanya kepada Saudari Ming dengan rasa ingin tahu, "Saudari Ming, apa yang akan kamu lakukan?" Saudari Ming berkata terus terang, "Fugui tidak enak badan berbaring di sini untuk beristirahat. Saya ingin mengirimnya ke kediaman saya, membaringkannya di tempat tidur dan membiarkannya beristirahat dengan baik." Setelah mendengar ini, Hua Duo tidak banyak bicara. Dia tersenyum dan mengangguk. Saudari Ming dengan lembut menggendong Li Fugui lagi dan berjalan menuju aula belakang Istana Feilong. Setelah beberapa saat, Saudari Ming menggendong Li Fugui ke samping tempat tidur, dan setelah dengan lembut membaringkan Li Fugui di tempat tidur, dia mengulurkan tangannya lagi dan dengan lembut menyentuh pergelangan tangan Li Fugui. Setelah memastikan denyut nadi Li Fugui sama seperti biasanya dan tidak ada perubahan besar, dia merasa lega. Dia perlahan duduk di samping Li Fugui, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Li Fugui. Li Fugui masih berada di alam rahasia Qiankun dan belum keluar. Oleh karena itu, ia tidak dapat memahami apa yang terjadi di dunia luar. Suster Ming menatap Li Fugui dengan penuh cinta. Setelah beberapa detik, dia membungkuk dan mencium kening Li Fugui. Setelah ciuman lembut itu, Suster Ming menenangkan pikirannya, menutup pintu, bersiap berganti pakaian bersih, lalu keluar untuk membahas tindakan balasan dengan beberapa pimpinan sekte. Saat itu Suster Ming sedang mengganti pakaiannya. Tanpa diduga, Su Linjiang mengikuti instruksi Suster Ming dan keluar untuk menyiapkan makanan. Alhasil, dia baru saja tiba di gerbang halaman tempat Aula Feilong berada, dan sebelum dia sempat menemukan anggota Biro ke-6 yang baru saja disuruh pergi, Suster Ming dan Li Fugui benar-benar datang ke arahnya. Lihat situasi ini, hati Su Linjiang menegang. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Saudari Ming, Kapten Li, bukankah kalian ada di Istana Feilong? Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi?" Saudari Ming tampak serius dan berkata kepada Su Linjiang dengan wajah tegas, "Bodoh, orang-orang yang baru saja masuk ini semuanya setan kecil. Apakah kalian benar-benar mengira mereka adalah aku dan Kapten Li?"
Su Linjiang tertegun sejenak, dengan mulut setengah terbuka, dia berkata dengan tidak percaya, "Apa, setan kecil, Saudari Ming, tolong jangan menakutiku, mereka, bagaimana mungkin mereka semua adalah setan kecil, dan wakil direktur Hua juga punya." Suster Ming mengerutkan kening dan berkata dengan suara keras, "Direktur Su, pergi dan panggil semua wakil direktur dan tetua biro ke-6 sekarang juga, dan siapkan kayu bakar. Dengarkan perintahku dan bakar aula naga terbang." Jantung Su Linjiang ada di tenggorokannya, alisnya berkerut. Dia berkata dengan gelisah, "Direktur Ming, jangan bercanda. Aula naga terbang ini adalah simbol biro ke-6 kita. Jika..." Tanpa menunggu Su Linjiang selesai, Saudari Ming berkata dengan tidak senang, "Direktur Su, mengapa Anda belum menyadari keseriusan masalah ini? Saya telah memberitahu Anda bahwa orang-orang yang datang ke biro ke-6 kali ini semuanya diubah oleh setan kecil. Mereka ada di sini untuk mengendalikan biro ke-6, dan kemudian menggunakan kekuatan biro ke-6 untuk berurusan dengan mereka yang berlatih kultivasi. Tetapi Anda tidak melihat apa yang mereka pikirkan dan Anda sebenarnya berencana untuk membantu mereka. Apakah Anda tidak takut mereka akan melakukan serangan balik dan menghancurkan biro ke-6 sepenuhnya?" Su Linjiang bingung, pikirannya sedang berpacu. Setelah berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Direktur Ming, karena Anda terus mengatakan bahwa orang-orang itu adalah iblis kecil, apakah Anda punya bukti?" Saudari Ming berkata tanpa ragu, "Bukti? Apakah Anda masih membutuhkan bukti? Biarkan saya bertanya, siapakah orang-orang yang baru saja masuk ini?" Su Linjiang berkata, "Para pemimpin dari 5 sekte utama, Raja Peri Lu Linger, klan darah." Tanpa menunggu Su Linjiang selesai berbicara, Saudari Ming kemudian berkata dengan suara keras, "Direktur Su, Anda benar-benar bingung. Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagai wakil direktur biro ke-6 selama bertahun-tahun, apakah Anda pernah bertemu dengan para pemimpin dari 5 sekte besar sebelumnya?" Su Linjiang menggelengkan kepalanya. Sister Ming melanjutkan, "Ada juga Ratu Darah dari klan vampir, ditambah Lu Linger dan yang lainnya. Pernahkah kamu mendengar tentang orang-orang ini?" Su Linjiang menggelengkan kepalanya lagi. Sister Ming mengerutkan kening dan berkata, "Karena tidak ada apa-apa, bagaimana kamu masih bisa percaya bahwa apa yang mereka katakan itu benar? Tidakkah kamu pikirkan tentang itu? 6 sekte utama telah mendominasi dunia seni bela diri kuno selama bertahun-tahun, dan sekarang hanya dengan Fugui dan aku, kita dapat mengundang para pemimpin dari 5 dari 6 sekte utama ke permainan ke-6. Sampai saat ini, Su Linjiang akhirnya mulai goyah. Setelah menjilati bibirnya yang kering, dia berbisik kepada Suster Ming, "Saudari Ming, kalau begitu ini..." Suster Ming berkata-kata demi kata, "Jangan bicara tentang ini dan itu, dengarkan aku sekarang, pergi dan undang para tetua dan wakil direktur biro ke-6 keluar secara diam-diam, lalu suruh orang-orang menyiapkan peralatan bernapas api. Saat aku memberi perintah, bakar aula ini, lalu bakar semua monster kecil ini sampai mati di aula. Hanya dengan cara ini kita bisa sepenuhnya menyingkirkan monster kecil ini. Kalau tidak, biro ke-6 kita pasti akan menghadapi malapetaka kali ini." Meskipun Su Linjiang selalu merasa bahwa masalah ini agak tidak masuk akal, namun dia masih bersiap untuk mengambil tindakan seperti dikatakan Suster Ming. Tetapi, tepat setelah dia berbalik dan berjalan beberapa meter jauhnya, Su Linjiang tak kuasa menahan diri untuk berhenti lagi. Dia menoleh dan menatap Sister Ming. "Direktur Ming, apa sebenarnya setan kecil yang Anda bicarakan? Mungkinkah mereka menjadi monster?" "Kejutan? Direktur Ming,
Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu banyak, kan? Karena Anda akan berurusan dengan mereka, mereka pasti akan marah dengan kekuatan kami saat ini. Kemungkinan membunuh begitu banyak setan kecil sekaligus hampir nol. Begitu iblis kecil ini dilepaskan dari ronde ke-6 dan diizinkan memasuki ibu kota, Anda dapat membayangkan betapa besarnya krisis yang akan ditimbulkannya di ibu kota. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Linjiang berkeringat deras. Dia menjilat bibirnya yang kering, berbalik terburu-buru, dan berjalan cepat ke aula naga terbang. Tetapi, ketika saya tiba di pintu, Su Linjiang berhenti lagi dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Kemudian dia berjalan perlahan ke dalam ruangan, menatap Lan Liming, Sun Si dan yang lainnya di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Sun, Direktur Lan, mari kita serahkan tempat ini kepada Wakil Direktur Hua untuk sementara waktu." Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang penting. Kalian semua keluar bersamaku. Sun Si sedang membicarakan sesuatu dengan Meng Tian saat ini. Setelah mendengar kata-kata Su Linjiang, dia tampak sedikit tidak senang dan mengeluh kepada Su Linjiang. Tidak bisakah sesuatu menunggu sebentar? Meskipun dia mengatakan ini, demi persatuan internal, dia tetap meminta maaf kepada Meng Xian terlebih dahulu, lalu berbalik dan berjalan menuju Su Linjiang. Lan Liming dan yang lainnya juga membungkuk dan meminta maaf kepada para pemimpin sekte. Sebentar, aula yang awalnya ramai, lama-kelamaan menjadi sepi. Sun Si dan yang lainnya mengikuti Su Linjiang keluar dari pintu. Sebelum mereka sampai di tempat saudari Ming dan Li Fugui, Sun Si bertanya, "Direktur Su, apa yang terjadi? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di depan kami. Apakah Anda harus memanggil kami semua?" Lan Liming juga mengeluh saat ini. "Benar, Direktur Ming sudah kembali sekarang. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Tanpa diduga, beberapa orang yang keluar pintu kebetulan melihat Suster Ming dan Li Fugui berdiri tidak jauh dari sana. Lan Liming tiba-tiba berhenti. Dia bertanya kepada Su Linjiang, "Direktur Su, apa yang terjadi? Apakah ini Li Fugui yang asli atau yang palsu?" Su Linjiang menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata kepada Sun Si dan yang lainnya dengan nada gelisah, "Semua orang di ruangan ini sekarang palsu. Mereka sama sekali bukan pemimpin sekte manapun. Mereka juga bukan Direktur Ming dan Kapten Li. Mereka adalah sekelompok setan kecil yang telah berubah." Sun Si, Lan Liming, dan yang lainnya bingung. Mereka mengerutkan kening. Dia menatap Su Linjiang dengan heran. Beberapa detik kemudian, Sun Si bertanya dengan tidak percaya, "Direktur Su, apakah Anda bercanda? Bagaimana mungkin Suster Ming dan yang lainnya bisa?" "Tidak. Bagaimana mungkin ada dua Suster Ming? Bukankah Suster Ming menggendong Li Fugui ke aula belakang?" Su Linjiang tampak gelisah dan menyela Sun Si. "Lagi pula, saya tidak bisa menjelaskan masalah ini kepada Anda dengan jelas. Begini saja, Direktur Ming dan Kapten Li ada di depan, dan Anda bisa melihat mereka sekarang. Saat Anda melihat mereka nanti, Anda bisa bertanya sendiri kepada mereka." Dia belum selesai berbicara. Lan Liming melangkah maju dengan cepat. Dan tepat saat dia tiba di depan Sister Ming dan sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh, dia bertanya, "Direktur Ming, apa yang terjadi?" Sister Ming tampak tidak sabar dan berkata, "Bukankah Direktur Su menjelaskan situasinya dengan jelas kepadamu tadi?" Su Linjiang juga menyusul saat ini. Dia berkata tanpa daya, "Direktur Ming, Anda tahu, saya masih tidak tahu apa yang terjadi dengan hal semacam ini.
Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada mereka hanya dalam beberapa kata? Bersambung.